Garut tetap amanah. Tetap menyala ya. Menyala bangku. Masya Allah. Alhamdulillah nih, kursi awal sudah penuh ya digunakan ya. Nah, boleh nanti para peserta yang tidak kebagian di sebelah sini, yang awal boleh bisa lalu ke sebelah sini. Ya. Ya, boleh. Setiap acara ini kami kebanyakan ibu-ibu ya. Iya, kenapa nih? Kenapa? Karena mama tahu kebutuhan. Betul ibu-ibu. Hidup mama. Tapi yang jadi leader Biasa ya. bapak. Hidup mama. Masya Allah. Bu, udah izin belum sama suaminya? Nah, awas nih ada yang gak izin. Nanti lama suksesnya. Ya, Iya. sukses seorang istri tetap di tangan suami. Iya, luar biasa. Oh ya, kami informasikan juga bagi bapak ibu yang membawa anak boleh di apa namanya, boleh di pandu ya. Soalnya kursinya sudah di tas. Ya. Soalnya kursinya sudah di tas. Tapi kalau ada kosong boleh duduk dulu. Oke, masya Allah ya, sudah kumpul semua. Alhamdulillah, alhamdulillah dari Allah memberikan peluang ini pada sekarang ini akan ibadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismuhu fis samai Ahmad wa fil ardi ismuhu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita semua masih bisa diberikan kesempatan serta kesehatan untuk berkumpul di agenda Grand SPP Garut, dan insya Allah semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua, memberikan kesehatan serta kesejahteraan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tak lupa sholawat serta salam kita panjatkan kepada pemimpin kita, suri tauladan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah seorang pemimpin, seorang khalifah, seorang saudagar. Beliau juga menjadi petunjuk bagi kita semua. Mudah-mudahan kita selaku umatnya yang senantiasa setia mengikuti jejak langkahnya mendapatkan syafaat yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita sudah berkumpul di tempat ini. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di tempat ini bisa menjadi dan juga menurunkan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga perkumpulan kita ini menjadi mukadimah kelak kita bisa berkumpul di surga bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah. Semoga pengorbanan Bapak Ibu semua telah menyempatkan waktu yang tadinya hari Minggu acara keluarga tapi dipakai untuk acara SPP. Mudah-mudahan ini menjadi niat kita, tekad kita untuk meraih sukses bersama HND. Amin ya Allah. Mari kita buka agenda pada pagi hari ini dengan lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan semuanya untuk berdiri, kita akan mendengarkan nasib perjalanan.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطيعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من أزم الأمور. ولا تصاعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. Mari kita bersama-sama untuk senantiasa kepada Allah dan memohon memohon mudah-mudahan kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang barokah dan hidup yang berkah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa karim 'azimi sultanik. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayni wal walidina warhamhuma kama rabbayana shighra. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa barakatan fil rizqi wa ziyadatan fil 'ilmi wa taubatan qalbal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakratil maut wa najatan minan nar wa 'afina hisab. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun
wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dimohon berdiri dulu, kita lanjut ke Mas Haedi. ya, semangat semuanya. Siapa kita? Siapa kita? Haedi. Sehat sejahtera.
ayah baru lulus sekolah butuh sepeda motor untuk mencari pekerjaan. Ayahnya yang seorang buruh pabrik memberikan motor bekasnya yang masih bagus untuk dipakai A mencari pekerjaan. Di sini A masih sangat murni, masih bebas dari utang dan cicilan. Setelah diterima kerja, motor ayahnya dijual untuk dijadikan DP membeli motor baru dengan cicilan 5 tahun. Tujuannya agar terlihat lebih keren karena A sudah punya pekerjaan. 5 tahun bekerja, gaji A bertambah. Kemudian motornya dijual untuk dipakai DP mobil baru dengan cicilan 5 tahun. Tujuannya agar terlihat keren. Setelah akhirnya A menikah dan memiliki anak. Kemudian A meminjam uang dari kantor untuk dipakai DP rumah dengan cicilan 25 tahun agar terlihat mapan secara finansial. Setelah itu A bekerja makin keras dan lembur sampai tengah malam setiap harinya untuk membayar cicilan rumah dan membeli perabot untuk mengisi rumahnya yang kosong. 20 tahun bekerja, kebutuhan A semakin tinggi. Anaknya yang sudah dewasa butuh kendaraan kuliah dan akhirnya A meminjam lagi dari kantor untuk membeli mobil untuk anaknya dan membayar dengan sistem cicilan. Setelah 30 tahun bekerja keras, semua cicilannya belum juga lunas. Akhirnya A tetap bekerja keras untuk membayar cicilannya dan tanpa disadari usianya sudah 60 tahun saat itu. A sudah ingin pensiun untuk menikmati hidup di masa tua, tapi A tidak bisa melakukannya karena cicilannya masih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Oh, saya ngomong ini, alhamdulillah, dahsyat, ya. Siap ya. Apa kabar? Gas, gas. Robbi zidni ilma warzuqni fahma wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbala. Robbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Bapak sekalian, alhamdulillah hari ini sekian ribu kalinya saya datang ke Garut. Tapi baru pertama kali ke sini. Baru pertama kali ke sini saya lihat, dan semoga nanti ke depan lebih besar lagi tempatnya karena Bapak sekalian bawa minta-mintanya. Siap ya? Saya mau nanya dulu, Bapak sekalian diangkat ke sini ngapain? Siapa yang di sini dipaksa mentornya ada? Ada. Siapa yang di sini saya lihat yang ngikut-ngikut aja? Wah, mana sih kurang ikut aja pakai kerudung hijau gitu? Ada? Ada ya? Nah, maka saya lihat karena hari ini kita hari di sini, maka masih mata dengan baik. Saya minta kalian coba ambil HP-nya. HP-nya. Sudah tahu caranya men-silentkan HP-nya? Sudah. Kalau nggak bisa, misalnya ini HP Bapak-Ibu sekalian nggak bisa di-silent, itu cukup dilempar atau saya tangkap. Nah, jika hari ini sampai nanti sore terdengar dari handphone, maka Bapak sekalian dapat hadiah. Hadiahnya adalah bisa nyumbang ke Palestina 50.000 satu kali ini. Kecuali panitia dalam materi. Bapak sekalian, enak mana? Duduk di belakang atau di depan? Di depan. Enak ngomong di depan atau di belakang? Coba di pasang sini. Sini Bu. Karena kan Bapak sekalian sering lihat loh, orang lihat ngomong di depan loh. Coba Anda depan sini pegang mic. Setengah jam aja. Gaya gimana Bu? Hah? AC yang banyak itu terasa nggak jadinya? Maka usah lihat, kita hari ini punya kesempatan. Hari ini saya ada di sini kesempatannya. Tapi suatu saat nanti, Bapak sekalian, Bapak Ibu sekalian ada di sini. Siap? Siap. Maka pertama saya lihat orang sukses itu kelihatan dari matanya. Orang sukses itu kelihatan dari gesturnya, cara duduknya. Saya mau nanya dulu, siapa yang pengen sukses angkat tangan? Ya saya tanya dulu. Kalau ditanya mau sukses apa mau bahagia? Orang di Jakarta saya lihat itu dia punya perusahaan, istrinya ada direktur, dia sendiri direktur. Kaya raya luar biasa. Kaya raya luar biasa saya lihat. Berangkat pagi pulangnya Sore. malam. Siapa yang pernah pulang sore lewat jalan tol Jakarta?
hari kerja. Macet nggak? Macet. Maka banyak orang Jakarta kalau pulang beli jam 11 malam. Biar nggak macet kan begitu? Mau naik mobil paling mewah sekalipun kalau macet gimana? Bete nggak bu? Tapi luar biasa adalah sekalian, ada orang kemudian manggil pembantu, katakan dari Garut, gitu kan, asli Garut. Datang pembantunya ke rumah itu, rumahnya besar, punya kamar bagus, kamarnya keren, gitu kan. Nah, pagi-pagi pembantu itu masak buat makan keluarganya. Ditanya, ini pada nungguin siapa? Nungguin kita loh. Nah itu bapak ibunya kemana? Bapaknya sudah berangkat kerja, ibunya ngantor. Karena biar tidak kena macet. Nah terus anaknya makan sama siapa? Makan sama kita, pembantu. Kalau berangkat sekolah, ya juga kita. Kalau mau tidur, kita yang nemenin. Kejadian kan bu? Iya. Saya kenal dengan banyak orang Garut. Orang Garut katanya kalau istri itu anak ya, anak perempuan ya. Kalau istri asli kau majikan kan? Saya tinggal di Citerep 2005 sampai 2017. Yang paling saya kenal adalah kalau saya ke pasar Citerep itu ketemunya AA semua, nggak ada teteh. Semua saya tanya, ada orang Garut, orang Tasik ya, orang Tasik jual martabak di rumah saya, Saya tanya, dari mana? Tasik. Oh Tasik. Saya mau nanya, kenapa orang Sunda itu rata-rata kok yang jual laki-laki ya? Ya namanya kan perempuan itu pemasukan. Paham saya? Nah, iya, di rumah aja, pakai dandan yang pakai baju yang kerja yang bawa sudah sini. Nah, pertanyaannya adalah karena itu banyak saya kenal banyak tetangga saya orang Garut, tapi istrinya di Garut, dia di Semarang. Itu kira-kira benar-benar berapa? 50. Sekarang pertanyaan ibu sekalian lihat saya hari ini, benar-benar berapa? 70. Saya kemarin nimbang di rumah itu 92,2. Itu saya tanya Pak kok berat banget ya? Itu dosanya banyak gitu ya. Jadi ada saya lihat hari ini misalnya kalau dilihat next, ini adalah rumah saya bu. Rumah saya kan pernah lihat rumah begini? Lihat pintunya. Pintunya terbuat dari apa? Lipat. Itu pintu beli atau bikin? Bikin. Anda lihat lantainya? Tanah. Oh, bukan. Lantainya itu wajib pakai spanduk bekas acara begini. Kalau acara di HN kan ada spanduk gede tuh 4x4. Itu saya taruh tumpuk-tumpuk lagi. Anda lihat situ ada papan tulis bu? Nah, disitulah saya duduk langsung bilang begini, HNI adalah bisnis yang luar biasa. Nanti kita bisa ke luar negeri, jalan-jalan ke ini, bisa punya mobil. Pertanyaannya, ibu-ibu sekalian ada di sini, kalau hadir di depan situ, di rumah itu, yakin nggak bu? Halo, yakin nggak kira-kira? Siapa yang hari ini bilang Pak saya mah nggak punya Pak, saya mau jadi LED nggak punya modal, nggak punya mobil. Kalau saya prospek kalau bawa mobil kayaknya cepet deh Pak. Pertanyaannya, kalau mikir begitu kapan saya prospeknya? Benar-benar. Itu 2012. Anak saya yang pakai kaos kuning sekarang semester 1 di UNES, jurusan ilmu politik. Jadi pertanyaannya adalah sekalian, yang duduk di situ di depan papan tulis dengerin saya istiqomah sampai sekarang namanya Widianingsih. Istiqomah bu, melihat mentornya masih ceking kurus. Siapa yang sini ditanya Imam sama Rafli? Angkat tangan. Imam mana Imam? Imam sekarang naik sini nggak kebetulan. Imam itu pernah saya telepon bu, dimatiin. Imam kenapa ini dimatiin? Pak mohon maaf Pak, kalau telepon saya bisa ngomong, WA saja. Itu saya tahu. Orang seperti itu saya lihat bersama HNI dari mulai usia 17 tahun sampai sekarang usia 22, punya anak, punya istri, punya penghasilan, kerjanya di pesantren. Keren
Pertanyaannya adalah hari ini saya lihat, kenapa banyak orang nggak semangat di HR? Ibu lihat rumah itu, suruh ngisi seminar. Ya Pak, ngisi ini kan udah 5 tahun, 10 tahun saya di HR. Ya dulu masih jadi panitia Bu, lihat angkat-angkat kursi. Makanya saya kalau jadi dari materi itu udah biasa karena saya dari mulai panitia registrasi, bikin spanduk, ngotanain kursi Bu, nyiapin materi sampai jadi MC. Udah biasa semua. Problemnya hanya satu kesalahan. Saya kok melihat hari ini, ibu-ibu hari ini yang rata-rata udah STB. Tahu STB? Dipanggil teteh, udah tua. Karena menolak tua loh. STB itu setengah tua. Usia 40, 50. Ya Bu, saya merasakan sekarang sih usia 40 itu juga lagi gede-gedenya. Anak pertama kuliah, anak kedua pesantren, pondok, anak ketiga itu juga 3 dan 4 STIT, sekolah dasar Islam termahal. Ada STIT yang gratis tuh. Ada. Yang berapa SPP-nya sebulan? 50. Di tempat saya itu 400 karena pos makan. Itu belum ada sebut. Nah kalau anak 2 ada 800. Yang pesantren 1,5 juta ada berapa? 2,3. Itu yang kuliah sekali ngojek PP 100.000. Karena saya nggak mau anak saya kos. Ya Bu, pesantren udah 6 tahun ngekos berat tuh nanti. 100.000 kali 30 berapa? 3 juta. Itu belum jajan. Belum sekali makan di Garut berapa Pak sekarang sih? Makan ya ya. Makanya saya lihat kalau hari ini buat makan aja sedikit besar ya. Buat ini belum lagi punya mobil. Ternyata punya mobil tidak ada bisa nyicil. Servis, servis, ravioli. Semakin tua mobilnya, kalau ambil dunia berapa ya? Semakin tua mobilnya, semakin mahal servisnya, ya? Harganya murah, tapi servisnya mahal. Ibu enak mana? Naik Alphard atau naik 1,2 miliar? Bisa nggak Alphard minum pertalite? Butia naik Alphard, nah itu di pertalite. Dia sama tetangganya, Butia, kesalahan dia, kamu sombong. Kurang Alphard pakai pertalite gitu, mungkin saja. Pajaknya Alphard setahun itu 12 juta. Siapa yang pengen punya Ferrari angkatan? Pengen. Tahu berapa ganti olinya? Sekali ganti oli Ferrari itu 150 juta. Seharga mobil. Mau Ferrari? Mau. Pertanyaannya, pakai apa bensinnya? Teman saya punya mobil Rubicon, Rubicon ya, segede itu, 1 liter hanya 14 kilo. 14 kilo Pak. Kalau mobil biasa 1 liter bisa sampai 30. 30, bahkan sampai 60 kalau sampai disotok. Jadi bayangkan saya lihat, dan itu pun nggak bisa pakai pertalite, pertamax atau pertamax. Jadi itulah kenapa saya lihat hari ini ibu-ibu sekalian pengen nggak mau punya rumah gede? Pengen. Berapa meter? 100 ke 100. Saudara saya dibilang begini, Dek, rumahku nganggur, aku lagi keluar kota, tolong kamu tinggal di situ, cukup kamu bayar listrik aja. Rumahnya gede banget. Dia untuk marah-marah, Mas mau bilang kalau rumahmu itu sekali tagihan listrik 1,2 juta. Lah gajiku cuma 1,4 Mas. Ibu kalau lihat rumah orang kaya
Di setiap sudut ada lampunya, benar? Setiap kamar mandi ada pemanasnya, ada AC-nya, benar? Nah ini yang kemudian saya lihat, kalau kita hari berbicara seperti itu, tidak kira-kira kali itu pakai. Awal itu kan kira-kira misalnya kalau anaknya lagi sakit, batuk dikasih obat batuk yang mengandung alkohol. Itu nggak kira-kira? Maka kenapa saya barang haram, ujungnya ke yang haram juga. Siap berubah sekalian? Are you ready? Kalau tanya ready, let's go. Are you ready? Kalau saya tanya pagi, topiknya sekali. Pagi. Kalau saya siang, topiknya 2 kali. Siang. Kalau saya bilang sore, topiknya itu 3 kali. Sore. Kalau saya bilang malam, 3 topik. Dan tombol ini, bisik, mama tidak. Malam. Atau malam. Oke, siap-siap, fokus. Pagi, siang, malam. Malam. Saya akan lihat nih kelompok mana nih. Kita coba. Ada 3 grup. 1, 2, 3, ya. Kita undi yang menang yang mana, oke? Dari diskusi ini. Siap-siap, Pak. Pagi, siang, malam. Malam, Bu. Yang sebelah sini, Bu. Konsentrasi. Malam. Pagi, sore, malam. Yang sebelah sini. Jangan kalah, Bu, ya. Masih fokus. Pagi, sore, siang, malam. Orang di Jakarta saya lihat itu dia punya perusahaan, istrinya ada direktur, dia sendiri direktur. Kaya raya luar biasa. Kaya raya luar biasa saya lihat. Berangkat pagi, pulangnya Sore. malam. Siapa yang pernah pulang sore lewat jalan tol Jakarta? Hari kerja. Macet nggak? Macet. Maka banyak orang Jakarta kalau pulang beli jam 11 malam. Biar nggak macet kan begitu? Mau naik mobil paling mewah sekalipun kalau macet gimana? Bete nggak, Bu? Tapi luar biasa adalah sekalian, ada orang kemudian manggil pembantu, katakan dari Garut, gitu kan, asli Garut. Datang pembantunya ke rumah itu, rumahnya besar, punya kamar bagus, kamarnya keren, gitu kan. Nah, pagi-pagi pembantu itu masak buat makan keluarganya. Ditanya, ini pada nungguin siapa? Nungguin kita loh. Nah, itu bapak ibunya kemana? Bapaknya sudah berangkat kerja, ibunya ngantor. Karena biar gak kena macet. Nah, terus anaknya makan sama siapa? Makan sama kita, pembantu. Kalau berangkat sekolah, dia cium tangan kita. Kalau mau tidur, kita yang nemenin. Kejadian kan, Bu? Iya. Saya kenal dengan banyak orang Garut. Orang Garut katanya kalau istri itu anak ya, anak perempuan ya. Kalau istri asli pemajikan, kan? Saya tinggal di Citerep 2005 sampai 2017. Yang paling saya kenal adalah kalau saya ke pasar Citerep itu ketemunya AA semua, nggak ada teteh. Semua saya tanya, ada orang Garut, orang Tasik ya, orang Tasik jual martabak di rumah saya, di rumah saya. Saya tanya, dari mana? Tasik. Oh, Tasik. Saya mau nanya, kenapa orang Sunda itu rata-rata kok yang jual laki-laki ya? Ya namanya kan perempuan itu pemajikan. Paham saya? Nah, iya, di rumah aja, pakai dandan yang pakai baju yang kerja yang bawa sebelah sini. Nah, pertanyaannya adalah karena itu banyak saya kenal banyak tetangga saya orang Garut, tapi istrinya di Garut, dia di Semarang. Itu kira-kira benar-benar berapa? 50. Sekarang pertanyaan ibu sekalian lihat saya hari ini berapa? 70. Saya kemarin nimbang di rumah itu 92,2.
berat banget ya, itu dosanya banyak gitu ya. Jadi ada saya lihat hari ini misalnya kalau dilihat next, ini adalah rumah saya Bu. Rumah saya kan pernah lihat rumah begini, lihat pintunya, pintunya terbuat dari apa? Lipat. Itu pintu beli atau bikin? Bikin. Anda lihat lantainya? Bukan. Lantainya itu masih pakai spanduk bekas acara begini. Kalau acara di HN kan ada spanduk begitu 4x4. Itu saya taruh tumpuk-tumpuk lagi. Anda lihat situ ada papan tulis Bu? Nah, disitulah saya duduk langsung bilang begini. HNI adalah bisnis yang luar biasa. Nanti kita bisa ke luar negeri, jalan-jalan ke ini, bisa punya mobil. Pertanyaannya, ibu-ibu sekalian ada di sini, kalau hadir di depan situ, di rumah itu, yakin nggak Bu? Halo, yakin nggak kira-kira? Siapa yang hari ini bilang, Pak saya mah nggak punya, Pak saya mau jadi LED, nggak punya modal, nggak punya mobil. Kalau saya prospek kalau bawa mobil kayaknya cepet deh Pak. Pertanyaannya, kalau mikir begitu kapan saya prospeknya? Benar-benar. Itu 2012. Anak saya yang pakai kaos kuning sekarang semester 1 di UNES, jurusan ilmu politik. Jadi pertanyaannya adalah sekalian, yang duduk di situ di depan papan tulis dengerin saya istiqomah sampai sekarang namanya Widianingsih. Istiqomah Bu, melihat mentornya masih ceking kurus. Siapa yang sini ditanya Imam sama Rafli? Angkat tangan. Imam mana Imam? Imam sekarang naik sini nggak kebetulan. Imam itu pernah saya telepon Bu, dimatiin. Imam kenapa ini dimatiin? Pak mohon maaf Pak, kalau telepon saya bisa ngomong, WA saja. Itu saya tahu. Orang seperti itu saya lihat bersama HNI dari mulai usia 17 tahun sampai sekarang usia 22, punya anak, punya istri, punya penghasilan, kerjanya di pesantren. Repot-repot. Pertanyaannya adalah hari ini saya lihat, kenapa banyak orang nggak semangat di HNI? Ibu lihat rumah itu, suruh ngisi seminar. Ya Pak, ngisi ini kan udah 5 tahun, 10 tahun saya di HNI. Ya dulu masih jadi panitia Bu, bagian angkat-angkat kursi. Makanya saya kalau jadi sekarang dari materi itu udah biasa karena saya dari mulai panitia registrasi, bikin spanduk, ngotakin kursi Bu, nyiapin materi sampai jadi MC. Udah biasa semua. Problemnya hanya satu misalnya, saya kalau melihat hari ini, ibu-ibu hari ini yang rata-rata udah STB. Tahu STB? Dipanggil teteh, udah tua. Karena menolak tua loh. STB itu setengah tua. Usia 40, 50. Ya Bu, saya merasakan sekarang sih usia 40 itu juga lagi gede-gedenya. Anak pertama kuliah, anak kedua pesantren, pondok, anak ketiga itu 2, 3 dan 4 STIT. Sekolah dasar Islam termahal. Ada STIT yang gratis tuh. Nah, yang berapa SPP-nya sebulan? 50. Di tempat saya itu 400 karena plus makan. Itu belum ada sebut. Nah kalau anak 2 ada 800, yang pesantren 1,5 juta ada berapa? 2,3. Itu yang kuliah sekali ngojek PP 100.000. Karena saya nggak mau anak saya kos. Ya Bu, pesantren udah 6 tahun ngekos berat tuh nanti. 100.000 kali 30 berapa? 3 juta. Itu belum jajan. Belum sekali makan di Garut berapa Pak sekali sini? Berhadapan. Berhadapan tuh. Berdua-dua. Berhadapan. Lalu jabat tangannya. Jabat apa? Yang tangannya selalu sama istri ya jabat tangannya.